Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdana Nuzulia Ilma dari kelas MPID akan menjelaskan tentang metode penyusunan Renstra Grand Strategy Matrix. Pengertian Grand Strategy Matrix. Grand Strategy Matrix adalah alat strategis yang lebih baru secara komparatif atau beberapa dekade lebih muda dari SWOT, ADL, dan CO-Rekan. Ini digunakan untuk melihat strategi alternatif bagi perusahaan dan mendapatkan popularitas sejak diluncurkan pada tahun 2017. Grand Strategy Matrix memetakan dua dimensi pertumbuhan pasar vs posisi kompetitif organisasi. Masing-masing dari 4 kuadran memiliki sejumlah opsi strategis dan kerangka kerja dirancang untuk membantu Anda mengevaluasi arah potensial yang Anda putuskan untuk pindah sebagai bisnis. Berikut ini adalah kuadran Grand Strategy Matrix. Sejarah Grand Strategy Matrix. Grand Strategy Matrix yang pertama kali diperkenalkan oleh David F. dalam bukunya yang berjudul Strategic Management Concepts and Cases. Matrix ini dikembangkan pada tahun 1980-an saat pendekatan strategis menjadi semakin penting bagi perusahaan yang berusaha mempertahankan atau meningkatkan daya saing mereka di pasar yang dinamis dan kompetitif. Langkah-langkah Grand Strategy Matrix. Langkah pertama adalah melakukan analisis eksternal untuk memahami kondisi pasar dan lingkungan di luar perusahaan. Setelah melakukan analisis eksternal, langkah selanjutnya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang ketiga, penilaian pertumbuhan pasar. Langkah ini bertujuan untuk menilai apakah pasar yang sedang dihadapi perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi atau rendah. Yang keempat, penilaian posisi kompetitif perusahaan. Di sini perusahaan harus menilai posisi kompetitif mereka dalam industri. Apakah perusahaan memiliki keunggulan yang kuat dibandingkan pesaing, ataukah justru memiliki kelemahan? Setelah menyelesaikan analisis pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif, langkah selanjutnya adalah menentukan di kuadran mana perusahaan berada dalam Grand Strategy Matrix. Yang keenam, pemilihan strategi yang tepat. Berdasarkan posisi di kuadran Grand Strategy Matrix, pilih strategi yang paling sesuai. Yang ketujuh, formulasi rencana aksi. Setelah menentukan strategi, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi konkret. Yang ke-8, implementasi strategi. Implementasi adalah tahap di mana rencana strategi diubah menjadi tindakan nyata. Langkah terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Contoh Grand Strategy Matrix, aplikasi pada PT Prudential. Pertama, pada internal faktor evaluasi matriks dapat dilihat pada slide berikut ini. Di dalamnya terdapat kekuatan dan kelemahan dan beberapa poin yang berbeda dengan bobot, peringkat, dan skor yang berbeda, sehingga didapatkan total akhir yaitu bobot 1 dan skor 2,78. Yang kedua, eksternal faktor evaluasi matriks. Di situ juga terdapat peluang dan ancaman dengan beberapa poin yang memiliki bobot, peringkat, skor yang berbeda juga, dengan total peluang yaitu bobot 0,62 dan skor 2,11. Kemudian total ancaman bobot 0,38 dan skor 1,11, sehingga didapatkan total akhir yaitu bobot 1 dan skor 3,22.
Ini adalah grafik skor akhir pada contoh grand strategi PT Prudential. Kesimpulan, jadi PT Prudential berada pada posisi kuadran 1, yang berarti bahwa perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang agresif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.